6 game paling kontroversial yang sempat bikin heboh. Video game memang merupakan salah satu alternatif hiburan bagi banyak orang. Game bahkan dikabarkan pada beberapa penelitian memberikan efek yang cukup bagus untuk melepas stres. Tapi sayangnya, sebagai sebuah sarana hiburan, video game juga memiliki banyak efek negatif untuk para pemainnya, mulai dari anak-anak sampai remaja. Banyak kejadian di dunia yang diduga terjadi karena pengaruh game. Memang banyak pengembang game yang memberikan konten-konten kekerasan, pornografi, dan konten sadis lainnya pada game yang mereka buat. Berikut ini, kita akan ulas 6 game yang sempat mengundang kontroversi. Mortal Kombat. Mortal Kombat merupakan salah satu game pertama yang menggunakan kekerasan yang sangat ekstrim dan vulgar di gameplaynya. Bahkan unsur kekerasan yang sangat ekstrim dalam game ini merubah dunia game dengan memunculkan sebuah organisasi yang menjaga rating sebuah game, yakni ESRB atau Entertainment Software Rating Board di tahun 1994. Dengan adegan brutal yang banyak berhamburan, game ini mau nggak mau memang cuma cocok dimainkan orang dewasa. Night Trap, alasan lain dibalik munculnya rating ESRB. Dan seolah nggak cukup dengan melibatkan para orang tua yang cemas akan efek negatif yang ditimbulkannya, game ini juga jadi bahan perdebatan panas di Senat Amerika Serikat. Dalam gameplaynya, video ini menggunakan full motion video untuk merepresentasikan kisah dan gameplaynya. Sebenarnya, game interaktif movie ini cukup sederhana dan mirip film-film kelas B. Dalam Night Trap, kamu akan berusaha mencegah makhluk sejenis vampir memangsa sekumpulan gadis remaja. Caranya dengan menggunakan jebakan atau trap. Tapi disinilah letak masalahnya. Adegan-adegan jebakan yang diramu secara realistis ini mengandung kekerasan. Belum lagi jika menghitung adegan yang kurang senonoh lainnya. Karena hal itu, Night Trap disebut pantas mengandung title kontroversial. Postal 2. Banyak negara seperti Malaysia, Jerman, dan Selandia Baru melarang perilisannya. Banyak pula kritik yang mengutuk kekerasan berlebihan yang ditampilkannya. Yap, game yang sedari seri pertamanya sudah mengundang kontroversi ini bisa dibilang sebuah permainan yang seolah menyamarkan berbagai bentuk kekejian dalam sebuah video game. Bukan cuma adegan brutal terhadap manusia, bahkan hewan seperti kucing pun gak ketinggalan dieksploitasi di Postal 2. Selain itu, konten game ini juga sangat rasis dan satir. Kalau mau diringkas, Postal 2 adalah versi lebih gila dari GTA. Namun yang gak disangka, ada orang yang tertarik mengangkat game ini ke dalam layar lebar. Dan ia adalah orang yang sering disebut-sebut sebagai sutradara terburuk sedunia, Uwe Boll. Replay. Semua orang yang waras mungkin gak mau jika disebut sebagai pemerkosa. Tapi berbeda halnya dengan Replay. Karena sesuai judulnya, misi dalam game asal Jepang ini memang menyuruh pemainnya untuk melakukan perbuatan biadab tersebut. Tapi jangan salah, jika kamu masih mau disebut sebagai orang normal, kami nggak menyarankan kamu buat repot-repot mencari game ini. Selain karena nggak ada yang spesial dari sisi cerita dan gameplay, kebayang nggak malunya kalau kamu ketahuan memainkan game ini? Anggap aja ini informasi bahwa ada suatu video game aneh yang memiliki sisi gelap dan menyebabkannya dilarang beredar di banyak negara. Meskipun begitu, sampai sekarang tetap saja ada pengembang yang niat menciptakan game dengan tema serupa Replay. Manhunt. Lupakan game fenomenal sekaligus kontroversial dari Rockstar semacam Grand Theft Auto dan Bully, karena ada game yang jauh lebih brutal dari kedua nama itu. Ya, ia adalah Manhunt. Dalam game Manhunt, kamu akan mengendalikan karakter bernama James Earl Cass, seorang narapidana hukuman mati. Sementara menanti hari hukumannya tiba, ia menerima tawaran untuk bisa bebas dari sosok misterius yang dijuluki The Director. Sayangnya, James harus membantai seluruh anggota suatu geng kriminal. Nah, disitulah awal mula dari semua kebrutalan yang ada dalam Manhunt. Karena James harus menghilangkan nyawa musuhnya dengan cara yang sekejam mungkin. Dari mulai tongkat baseball, golok, sampai plastik, semuanya halal untuk dipakai sebagai senjata. Kalau kamu masih ingat, tahun 2004 lalu, ada kasus pembunuhan remaja berusia 14 tahun di Inggris. Media menduga kasus tersebut dipengaruhi oleh game kontroversial ini, Rule of Rose. Dulu, penyertaan konten kekerasan dalam video game bisa memicu kehebohan. Tapi,
Jika anak kecil di bawah umur menjadi subjek dan objek dari kekerasan, kehebohan yang muncul bisa lebih riuh lagi. Ya, Rule of Rose dimasukkan dalam kategori kontroversial karena melibatkan unsur bullying pada karakter anak di bawah umur. Nggak cuma itu, game ini juga mengandung konten seksual meskipun nggak diperlihatkan secara terang-terangan. Terlepas dari kontroversi yang menyertainya, Rule of Rose sebenarnya patut jadi rekomendasi buat kamu mainkan. Atau minimalnya kamu tonton deh, karena gameplay dari game ini kadang sanggup bikin pemainnya frustasi dan marah-marah sendiri. Alasannya, karena Rule of Rose punya segi penceritaan yang brilian. Sisi musikalitas serta atmosfer horor yang unik dalam game ini layak mendapat acungan jempol. Terlebih saat kamu mendengar soundtracknya, kamu pasti setuju kalau musik dalam Rule of Rose salah satu yang terbaik dalam genre horor. Itulah tadi 6 game paling kontroversial sepanjang sejarah. Menjadi sebuah pertanyaan ketika seseorang membuat game, apa tujuannya? Apakah untuk kesenangan atau untuk hal lain yang tujuannya melecehkan salah satu atau pihak tertentu? Di luar itu, game yang ada pada dasarnya berarti permainan. Seharusnya punya ruang tentang mana yang bisa dijadikan mainan dan mana yang seharusnya tidak pernah dijadikan bahan mainan. Menurut kalian bagaimana? Komentar di bawah ya. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!